Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perlu tanya dulu, boleh bahasa Indonesia sama bahasa English campur boleh? Mohon maaf, baru 3 hari di sini belum pintar bahasa Melayu. Insyaallah dalam waktu pendek bisa juga. Ini ada musuh kita, tenaga dia luar biasa. Kita harus sekarang cepat sadar. Musuh ini nama The New World Order. Misi The New World Order harus siapin dunia ini untuk Dajjal. Kita lihat suasana di dunia sekarang, kita lihat hadis, lihat suasana di dunia, waktu sudah dekat, Dajjal mau turun. The New World Order mau pegang dunia ini, bikin 10 provinsi, 1 government, 1 agama baru untuk seluruh di dunia. The New World Order sudah pegang dunia barat. Sudah pegang. Dia punya banyak senjata. Organisasi ini besar. Bukan 10 orang. Ini ada kelompok Freemason, Illuminati, Zionis Yahudi. Senjata dia pegang PBB, WHO, IMF, Gorbachev Foundation, Club of Rome, masih ada lain-lain. Oops. Ini ada hang sedikit sebentar. Coba lagi. Satu tugas dari The New World Order mau bikin krisis ekonomi. Krisis ekonomi dari minyak. Harga minyak naik terus, orang miskin tambah miskin dari masalah ini. Dia bikin krisis dari ekonomi dari gangguan minyak di Timur Tengah, lagi perang di sana, banyak negara jatuh. September tahun 2001 di Amerika, itu bukan dari, masalah ini bukan dari Osama bin Laden, bukan dari kita, ini dari government Amerika sendiri. Bukti sudah luar biasa cukup, tidak perlu diskusi lagi. Yang jadi 11 September tahun 2001, ini diimplementasi dari government Amerika sendiri. Kenapa government Amerika sendiri mau hancurkan gedung dia punya, jatuhin pesawat dia punya, mau fitnah kita? Dalam agama Islam ada banyak teroris, Muslim support teroris, Muslim gak suka bule yang tinggal di Amerika. Niat di belakang ini mau bikin war on terror. War on terror ini izinkan Amerika sama teman Inggris PBB untuk buka perang sama Islam. Bukan war on terror, war on Islam. Dia mau bikin kita lemah. Dia nggak mau kita bersatu. Dia nggak mau kita ada hidup enak. Dia nggak mau umat Islam di dunia ini implementasi syariah Islam. Dia nggak mau kita punya pimpinan. Ini dia nggak mau. Kenapa? Mau siapin di dunia untuk Dajjal. Amerika datang ke Irak,
mau liberasi warga Iraq dari kejahatan Saddam Hussein. Saddam Hussein punya banyak weapons of mass destruction. Bulan Desember 3 tahun lalu, tahun saya tidak salah, bulan Desember tahun 2009, hitungan dari 3 independent international survey team, warga sivil yang meninggal di Iraq udah lewat 1 juta orang. Hitungan dari Amerika 40,000 aja. Government Amerika dari awal dia lahir sampai sekarang bisa lihat dari mata sendiri nggak harga orang sivil. Lagi perang mayoritas meninggal orang sivil bukan tentara. Di Amerika tidak ada demokrasi. Bohong. Warga Amerika mayoritas tidak mau perang sama Irak. Kenapa Amerika perang sama Irak? Ini contoh demokrasi begitu, nggak mau ikut mayoritas? Tidak ada demokrasi di Amerika. Government Amerika ikut ideologi seperti Adolf Hitler, komunis, digabung di dalam satu paket. George Walker Bush, kenapa saya keluarin gambar ini? Ini kelihatan dia cinta Adolf Hitler. Ada banyak foto seperti ini, dia naikin tangan seperti Adolf Hitler. Ada foto lain seperti Adolf Hitler. George Bush ini dari kelompok Freemason, sudah konfirmasi. Freemason, musuh Islam juga musuh Kristen. Freemason siapin sistem Dajjal. Sistem Dajjal kurang lebih sudah siap. Yang jadi 11 September tahun 2001, media Amerika, media Inggris, Eropa juga bohong. Seperti gambar ini, ada pesawat ini, pesawat kedua mau ke WTC. CNN ada di sana, bukan di sini. Ini kita lihat gambar di televisi dari CNN, kita nggak lihat gambar ini. Ini kamera lebih dekat. Berita dari media Amerika, ini Boeing 767 United Airlines punya. Kenapa pesawat ini tidak ada kaca di samping? Ini ada iklan atau logo besar dari United Airlines, tidak ada di situ. Lebih dekat lagi pesawat kelihatan hamil. Ada apa ini di bawah pesawat? And ini dari sini bisa lihat dari sayap. Ini bukan Boeing 767 biasa, ini special edisi. Nah, ini lebih dekat. Pas mau masuk WTC. Ini mau jadi lagi ini. Coba sekali lagi. I'll change just before. Ini United Airlines yang asli. Ada banyak kaca, bukan warna abu-abu semua. Ini sih ada logo United Airlines di belakang pesawat tadi, tidak ada itu. Kenapa warga Amerika nggak sadar? Korban dari media. Media Amerika nggak jujur. Banyak hal-hal seperti ini tidak jadi media, nggak jadi berita. Saya lihat sendiri media Amerika sudah pegang sama Zionis Yahudi. Kurang lebih 96% dari seluruh di dunia media Zionis Yahudi sudah pegang. Dia pegang opini di dunia. Fitnah ini senjata luar biasa.
Warga Amerika sudah sadar sekarang WTC tidak jatuh dari kecelakaan pesawat, rusak ya. Itu dari kontrol demolisi. Sudah ada lebih dari 1.200 arsitek sama engineer ditandatangan satu surat gedung ini WTC Utara sama Selatan jatuh dari kontrol demolisi. Bukan dari kebakaran di dalam. Ada physicist, dokter physicist dari Amerika dibuktikan. Ini ada molekul termite campur sama debu dekat WTC, juga di dalam besi di dalam WTC bisa jadi seperti magma dari gunung. Itu fakta saintifik dari bahan bakar pesawat, derajat nggak cukup tinggi untuk ganti besi bisa jadi seperti air, seperti ini. Ini ada molekul termite, itu nama bom termite, yang ledak di dalam WTC dia jatuh. Ini bukan dari Osama bin Laden. WTC 7 juga jatuh, tidak kena pesawat, kenapa dia jatuh? And satu hal aneh hari itu, ada reporter dari BBC World News, dia di depan kamera lagi omong live, barusan WTC 7 jatuh di belakang saya. Lucu, kenapa masih berdiri? Sudah bilang, ini barusan jatuh. Mungkin dia pakai dukun. Udah tahu mau jatuh sebelum jatuh. Di negara Amerika, satu hak milik dari konstitusi Amerika, warga Amerika punya hak untuk freedom of suara. Punya hak untuk demo. Demo tidak boleh jadi anarkis, boleh bikin demo untuk ekspresi dia. Kenapa akhir tahun lalu, awal tahun ini, ratusan warga Amerika ditangkap waktu bikin demo anti Wall Street. Itu hak milik dia. Warga Amerika sudah nggak punya hak lagi. Dicuri sama Yahudi. Yahudi yang pegang Wall Street, pegang government Amerika. Satu lagi, ada pesawat masuk Pentagon dari samping. Ini lubang sebelum ini jatuh, lubang ini lebar kurang lebih 8 meter. Kenapa pesawat lebar 42 meter bisa bikin lubang 8 meter aja? Atau sayap lipat sebelum masuk? Tidak ada korban jiwa di dalam. Ada satu bukti. Mau mulai itu lagi. Let's see. Di depan Pentagon ada rotor atau kipas atau rotor dari mesin jet ada di depan Pentagon. Rotor tadi lebar 1 meter. Boeing 757 punya rotor asli lebar 3 meter. Arti ini bukan pesawat Boeing 767 tidak masuk Pentagon dari sebelah. Media bohong, government Amerika bohong. Yang masuk Pentagon dari semua bukti yang sudah ada, yang masuk Pentagon dari sebelah itu nama cruise missile. Osama bin Laden nggak mungkin curi cruise missile dari Amerika. Ini tenaga dari media di dunia sekarang. Bisa bikin war on terror, dunia barat lagi bingung, diam-diam. Tentara Amerika masih ada di Afghanistan. Irak sudah jatuh, Tunisia sudah jatuh, Mesir, Libya,
kelihatan sebentar lagi Syria, Iran lagi jadi korban fitnah, Yemen, habis Yemen, mana lagi? Indonesia sama Malaysia. Ini kita harus waspada. Satu tugas dari The New World Order mau hancurkan nasionalisme. Dia nggak mau kita cinta negara kita lagi, nggak mau. Bikin banyak masalah dalam berapa banyak negara dari seluruh di dunia. Semua negara sudah nggak ada nasionalisme, lebih ikhlas untuk terima satu government untuk seluruh di dunia. Ini musuh kita. Dua orang ini bikin perang terorisme. Sudah jelas dia salah. Orang jahat, war dalam bahasa Inggris, war criminal. Kenapa dunia barat nggak mau bawa dia ke sidang? And yang jadi di WTC ada banyak misteri. Kita lihat dolar 20 ini dilipat, ada gambar dua WTC lagi bakar. Dolar ini dia bikin berapa tahun sebelum itu jadi. Kita lihat dolar lain dilipat, WTC bakar, WTC bakar, Pentagon bakar, Pentagon bakar, Pentagon bakar. Ini ada mistik juga di belakang masalah ini. Kita lihat dolar Amerika, saya lihat gambar di dolar Amerika, saya di mana ada Amerika? Saya lihat Mesir, zaman dulu, zaman Nabi Musa. Ada satu mata, ada piramida, di bawah ada tulis Novus Ordo Seclorum, New World Order. Sudah ada di US dollar. Ini konspirasi sudah kelihatan udah 100 tahun lebih lagi dalam proses ada bikin konspirasi seperti ini. Bukan spontan. Now, kita lihat tenaga The New World Order dari dunia internasional. Lihat dari otak manusia aja. Satu, dia sudah pegang dunia barat. Dari otak manusia pasti dia pegang dunia ini. Kita Muslim. Ini yang perang di dalam proses jalan sekarang, yang perang ini. Allah ada janji sama kita, pasti kita menang. Harus punya iman. Harus ikut sunnah Rasulullah yang benar. Harus bersatu. Kita semua satu keluarga. Orang itu sudah tidak bisa menang sama kita. Kita punya Allah, dia nggak punya. Dia punya iblis. Iblis menang nggak? Now, kembali masalah US dollar. Saya punya dolar satu. Ini foto dolar saya punya. Tidak punya $2, punya satu. Ini bahan bukti. Di dunia cinta dolar. Kenapa? Dolar Amerika sekarang tidak punya harga. Amerika cetak dolar, bayar utang, emas tidak ada. Kenapa dolar ada tenaga? Di dunia cinta dolar. Amerika datang ke beberapa negara Latin, pegang kepala presiden, diginiin sama kepala. Oke, ampun. Dia tempel uang dia sama US dollar. Datang ke Indonesia, begitu juga. Berapa negara Asia, Afrika, begitu juga. Dolar ada tenaga dari situ. Banyak sekali di dunia ini cinta US dollar. Korban sihir. Simbol-simbol sihir ada di US dollar.
Dollar nomor 1, George Washington, Presiden Amerika pertama dari kelompok Freemason. 33 general dia punya pertama dari kelompok Freemason. Di depan ada burung, simbol Illuminati, ada di sini. Ini ada simbol-simbol Illuminati. Lihat dari belakang, satu mata, piramid, bintang Daud, simbol Freemason, Illuminati. Arti seperti ini. Orang kuat iman, lihat dolar ini. Oh, I love you so much. Seperti itu. Aku cinta dolar. Orang rajin solat, zikir, bersih, lihat dolar mungkin gak suka. Ini ada gangguan sihir di situ. Now, di St. Peter's Square, Vatican, ada simbol ini di tengah. Kenapa bisa ada di situ? Ini dia nggak bikin sendiri, itu import dari Timur Tengah, umur lebih dari 3.000 tahun. Nama obelisk. Obelisk ini simbolism Tuhan matahari. Kenapa ada di situ? Dalam agama Kristen itu nggak boleh di situ. Kenapa ada di situ? Oh, ini mau begitu lagi sama saya. Let's see. Oh, lihat di Indonesia. Monas. Lihat di tempat lain ada, ini ada di mana-mana di dunia ini. Ini obelisk ini simbol Tuhan matahari. Monas mirip, beda ada tutup sama emas di atas. Di Yogyakarta ada mirip-mirip obelisk, but di sini ada simbol, ada bintang Daud di situ. Kenapa ada di situ? Satu lagi, kenapa orang ini bisa jadi Paulus? Business partner sama adik George Bush. Adik George Bush, Freemason. Paulus lagi bisnis sama iblis, sama Freemason. Kenapa dia bisa jadi Paulus? Dan lihat tangan dia. Dia lagi seperti ini. Ini simbol-simbol seperti ini, symbolism Satan. The horn god dalam bahasa English. Oh, ini loncat lagi ini. Bisa begitu. 38. Mana itu? Oke, kita ke sini dulu. Di piramida Illuminati, Freemason masuk ke dalam. Bukan di luar, di dalam piramida atau struktur Illuminati. Now, saya bisa ketemu orang posisi nomor 2 dalam Illuminati, posisi 2. Posisi 1 kosong. Posisi 2, Ratu Elizabeth. Dia kepala Illuminati. CIA, Mossad dari Israel, MI6, Intel dari Jerman, Belanda, Australia, Jepang, yang saya bisa ketemu, dia kontrol. Bukan Presiden Obama pegang CIA, dia pegang Presiden Obama. Now, analisis dari saya pribadi, posisi nomor 1 itu Dajjal. Dajjal, Ratu Elizabeth. Itu opini saya sendiri, dari saya pakai logika. Siapa lagi?
Now di samping ada George Bush, lihat tangan dia pakai simbol-simbol setan itu. Lagi senum-senum di samping bos. Obama pakai ini. Madeleine Albright pakai ini. Itu satu simbol identifikasi grup-grup New World Order Group ini. Yahudi di Gedung Putih juga pakai itu. Kita sekarang lihat di music video, di majalah, di US dollar ada satu mata. Now, ini representative mata Dajjal, bukan mata Dajjal mirip itu. But Dajjal ada satu mata yang bagus, satu rusak. Ini simbolisme Dajjal dari zaman dulu di Mesir. Itu iklan CBS News, satu mata. Stadium Olimpik di Beijing, lihat dari atas, mata, satu. Majalah Time, ini saya bisa ketemu berapa banyak majalah, satu mata, satu mata, satu mata, satu mata, satu mata, satu mata. Mau cuci otak kita, siapin otak kita untuk terima nanti yang punya satu mata. Seperti itu. Ada brainwashing effect. Nah ini loncat lagi, oke. Kita ke atas. Nah, sekarang perlu lihat Jakarta juga. Ini dari Google Images, Bundaran HI. Jangan lihat di tengah, lihat di luar. Lihat di luar duluan. Ini simbol-simbol satu mata ini mirip persis sama dari piramida, dari ancient Egypt. Di tengah Bundaran HI ini mirip mata juga. Ini lebih dekat lagi. Kelihatan Asia udah mau mulai siap untuk terima Dajjal. Ini pimpinan musuh kita. Pimpinan Freemason sama Illuminati di dalam portret ini. Di dunia kacau dari orang ini. Hidup nggak susah dari orang ini. Perang-perang di Timur Tengah sekarang bantuan Israel, izin dari orang ini. Lihat dari hadis. Dajjal tidak lahir di negara India. Ada gosip Dajjal sekarang sudah ada di India. Dia berangkat dari satu pulau, bukan dari kontinen. Lihat dari hadis, dia nggak berangkat dari India, dia berangkat dari satu pulau. Kita lihat deskripsi di dalam hadis, pulau ini seperti the United Kingdom, itu pulau. Structure, command structure Freemason, Illuminati, di pulau United Kingdom. Dajjal waktu turun bawa harta karun di dunia. Harta karun di dunia tidak ada di negara India. Lihat United Kingdom. Dajjal berangkat dari pulau. Pulau ini ada mata-mata spion. Tidak ada seperti itu dari seluruh di dunia. Di United Kingdom dalam satu ruangan bisa lihat seluruh United Kingdom. Ada kamera CCD di masjid ini, di depan pintu, di sebelah sana, di tempat parkir, di jalan di depan, di shopping mall, di telephone booth. Dalam satu ruangan, Intel bisa lihat negara-negara di ujung dari ujung ke ujung negara United Kingdom. So analisis dari saya lihat hadis, analisis saya Dajjal berangkat dari United Kingdom. Dari hadis dia naik kuda punya sayap lebar. Zaman dulu tidak ada pesawat. Ini Islamic symbolism.
Analisis saya, kuda sayap lebar itu nama pesawat. Dia turun di tengah Iraq sama Syria. Orang tadi mau siapin di dunia untuk dia. Lukisan di dalam gedung putih Amerika, Presiden Amerika pertama lagi pakai baju resmi Freemason. Lodge House Freemason mirip seperti ini. Ada beda-beda, but kurang lebih mirip seperti ini. Sebelum maju lagi ke sana, orang ini keluarga kita, bukan musuh kita. Napoleon, Muslim, nama Ali, mau implementasi syariah Islam di Eropa, mau hapusin stop riba, haram, nggak boleh ada lagi di Eropa. Dia sudah komunikasi sama Yahudi duduk di Eropa, ikut 10 commandment dari Nabi dia, Nabi Musa, ikut 10 commandment dari Nabi Musa, tidak ada masalah sama Muslim. Rothschild banking sector dari kelompok Illuminati marah sama dia. Dia tugas sama Freemason dari United Kingdom. Fitnah, jadi perang, Napoleon jatuh. Perang sama Napoleon mulai dari fitnah, French Revolution, fitnah dari Freemason, perang di dunia nomor 1, fitnah Freemason, perang di dunia nomor 2, fitnah Freemason, sekarang dalam proses perang di dunia nomor 3, War on Terror, fitnah. Tahun 1933 di Indonesia. Sebenarnya azan dulu. Kita azan sekejap, nanti terus sambung. Lepas habis azan sambung terus. Oke, ini sholat dulu atau terus dulu? Terus. Dengan azan saja. Oke, stop dulu ya. 1 minit lagi. Oke, mohon maaf, ini mau mulai azan, harus stop dulu sebentar. Subhanallah, alhamdulillah, wala hawla Allahumma salli wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sebelum tahun 1962 di Indonesia, itu Lodge House Freemason ada banyak. Di Palembang, Banda Aceh, Jawa, Jakarta. Terima kasih dari negara Belanda. Waktu Belanda keluar dari Indonesia, Freemason di Indonesia sudah pegang tenaga negara Indonesia. Banyak tenaga dia pegang. Now ini portrait dari tahun 1933, orang Indonesia campur orang Belanda. Dan ini simbol yang biasa, ini simbol-simbol Freemason. Lucu, tadi pagi di sini, lagi tunggu di hotel, ada mobil lewat di depan kaca saya pakai simbol itu di samping mobil. Tidak pernah sebelum hari ini lihat-lihat itu. So, kelihatan dia cukup berani juga. Oh, mungkin komputer ini kurang suka saya ya. Bung Karno tahun 62 di Indonesia, semua lodge house Freemason harus tutup. Freemason tidak boleh praktik lagi dalam Republik Indonesia. Tambah 3 tahun dia jatuh. Di Freemason, Illuminati atau New World Order Group, dia sekarang lagi hancurkan otak anak kita dari music video, dari sekolah, ideologi di dalam sekolah, anti-Islam,
Ada music video, bisa buka nanti di YouTube. Ada grup nama Lenka. Ada lagu music nama Trouble. Di YouTube tulis Lenka Trouble. Buka itu, lihat video itu. Itu hypnotic. Ada gambar-gambar Illuminati, ular dari Illuminati, satu mata. Saya lagi editing satu video, gambar ini saya putar berapa kali. 3 malam saya tutup mata, ini lagu dalam otak saya jalan sampai jam subuh. Besok malam begitu lagi. Besok malam begitu lagi. Korban narkoba lagi makan ekstasi, lihat video itu, jiwa dia bisa rusak. Bisa belok ke arah setan, bukan Allah lagi. Michael Jackson bukan Muslim. Michael Jackson bukan hampir masuk Islam. Saya kurang tahu siapa dia, nggak jelas. Dia betul Muslim. Adik dia Muslim. Adik Michael Jackson Muslim. Michael Jackson meninggal baru kubur habis 2 bulan. Bukan hari besok. Ini wajib besok harus kubur. Adik dia pasti protes. Dia tidak protes. Kenapa? Kakak bukan Muslim. Lagu Thanks to Allah bukan dari Michael Jackson. Suara mirip dia. Di album Dangerous dia jual berapa juta album. Ada satu mata di depan. And then aneh, kenapa foto orang ini ada di depan juga? Orang itu pimpinan satanic cult dari Amerika. Satanic cult dia bunuh atau sacrifice orang untuk Satan. Kenapa ada di depan album Michael Jackson? Waktu Dajjal turun, dia jago musik. Puluhan ribu orang ikut Dajjal dari musik dia sendiri. Kalau kita lihat video konser Michael Jackson, banyak perempuan pingsan. Michael, pingsan. Seperti dia Tuhan. Dia bukan Tuhan. Semua indikator Dajjal berangkat dari United Kingdom. Artis-artis paling besar di dunia dari mana? Mick Jagger dari mana? United Kingdom. Beatles dari mana? United Kingdom. Rocker-rocker yang besar? United Kingdom. Majoritas artis, mega artis di dunia ini dari United Kingdom. Dajjal jago main music. Jangan ikut music dia. Saya juga suka music. Harus waspada, harus jaga anak kita. Ya, music video yang mana boleh lihat, mana nggak boleh. Ada music, ada nama subliminal pesan di dalam. Lagu Hotel California dari Eagles. Belajar itu. Baca buku saya, Art of Deception. Hotel California itu hotel iblis. Harus tahu background. Apa itu hotel? Terus, versi Hotel California, live version. Ada music, da-da-da, Hotel California. Ini terbalik. Ada suara sebentar ada keluar Hari Krishna, this is my God. Ini subliminal pesan masuk subconscious kita. Hari Krishna, this is my God. Gimana anak muda ketemu orang nama Hari Krishna, dia kelihatan orang spiritual. Oh, this is my God.
Bisa jadi. Di negara Amerika nomor 1 paling tidak sehat di dunia dari kesehatan. Warga Amerika, negara Amerika paling gemuk di dunia. Film Hollywood, Rambo, Terminator, film bunuh orang, makanan di Amerika tidak aman untuk konsumsi. Air mineral aja 2 tahun lalu habis periksa botol-botol, semua botol air mineral di Amerika ada fluoride atau arsenic atau bahan kimia dari kolam renang, klorin. Ada berapa jenis? Ada semua di dalam. Makanan, hasil produk genetik, tutup sama pestisida, sapi suntik sama hormon, vaksin, antibiotik. Di warga Amerika sekarang kurang sehat. Fondasi agama kurang. Family value sudah hancur. The New World Order mau hancurkan semua family value dari seluruh di dunia. Ini di Asia sudah pelan-pelan ke arah sana sekarang. Anak muda udah berani omong sedikit keras sama ibu. Ini dari adat Asia, nggak boleh itu. Terus kita Muslim wajib hormat ibu. Di sana suka bunuh orang, suka lihat film bunuh orang. Ini jadi isu 2 minggu lalu lagi di Afghanistan. Tentara Amerika sering bunuh orang, ambil foto sama-sama. Orang ini kenapa ambil foto sama-sama? Itu orang sipil dia bunuh, bukan tentara. Anak muda, lihat muka dia. Satu lagi, anak ini belum ada bulu. Kelihatan anak ABG. Anak muda, belum dewasa. Ini sudah tidak punya jiwa manusia lagi. Dia suka punya foto sama-sama orang dia bunuh. Saya nggak mau bunuh orang. Saya harus bunuh orang. Harus, itu lain lagi. Saya harus bunuh, saya bunuh. Saya tidak mau ada foto sama orang itu. Kenapa bisa sampai saya harus bunuh manusia? Di sana suka bunuh orang. Saya pernah liput di Aceh waktu masih perang di situ. Nah, tentara Indonesia lagi patroli, lagi keliling-keliling, dia balik lagi ke pos, tidak ada kontak senjata. Alhamdulillah. Di Afghanistan, Iraq dulu, tentara Amerika lagi keliling-keliling, pulang tidak ada senjata, kontak senjata, malu. Tidak bunuh orang, malu. Tidak ada tentara, dia bunuh orang sipil. Pertama kali Amerika perang sama Irak, sama George Bush Senior, itu artillery, dia pakai depleted uranium. Dalam dunia internasional ini, tidak boleh pakai uranium untuk senjata depleted uranium. Ini ethnic cleansing. Generasi-generasi ke depan jadi korban. Lagi perang sama George Bush, korban sudah bisa lihat hasil dari itu. Banyak birth defect, tumor, kanker, bayi lahir nggak punya tangan atau ada 3 tangan. PBB, diam. Kenapa PBB diam?
Amerika harus bawa ke sidang internasional. Dia harus kena hukum. Kenapa tidak hukum? Kenapa bulan Maret tahun lalu, waktu Amerika dapat izin untuk bom Libya, Gaddafi korban fitnah, 25 bom pertama dari Amerika pakai depleted uranium. Mau liberasi warga Libya? Tidak. Mau hancurkan generasi ini, generasi ke depan, pakai uranium. PBB dia kasih izin. Sebelum Dajjal turun, Israel harus jadi world power. US dollar ekonomi Amerika kelihatan sebentar lagi mau total collapse. Harus sadar, bulan Maret lalu, warga Amerika beli hitungan senjata api, warga Amerika beli dalam bulan Maret lalu lewat 3 juta senjata api. Dia nggak beli 3 juta senjata api untuk bunuh bebek. Warga Amerika sendiri udah mau mulai siap untuk perang saudara di sana. Ini udah mau mulai. Teman-teman saya yang di sana lagi siap-siap. Siapin senjata aja, satu nggak cukup, harus ada banyak. Amerika dulu world power United Kingdom, dia pindah lempar ke Amerika. Amerika jadi world power. Sekarang Amerika mau jatuh, Israel jadi world power. Ini yang jadi di Tunisia, Iraq, Libya, Mesir, sebentar lagi Syria, bisa jadi Iran juga, dia cukup berani. Mau bikin Timur Tengah lemah. Sudah lemah, baru Yahudi berani. Yahudi tidak berani. Amerika bikin Timur Tengah lemah, banyak presiden, boneka Amerika, baru Israel maju. Dari di bawah di Arab Saudi, dari bawah Madinah masuk kota Madinah juga mau pegang. Madinah, Iraq, Syria, Jordan, Mesir, ini semua ada program dari Israel, dari zaman dulu mau pegang ini semua. Film 2012, dia mau siapin otak kita untuk terima musibah. Feeling saya sendiri tahun ini mau jadi banyak musibah. Saya ada rasa seperti itu, bukan kiamat. Dajjal belum turun, udah kiamat. Nabi Isa belum balik ke bumi ini, sudah kiamat. Malaikat tidak tahu kiamat, Hollywood udah tahu. Di government Amerika sendiri sudah punya teknologi, gampang bikin tsunami, bisa bikin gempa bumi, bisa berubahin jet stream. Jet stream berubah musim kering jadi musim hujan, diberubahin cukup lama, musim hujan panjang bisa banjir. Dia pakai senjata HAARP, High Frequency Electronic Wave. Ada satu tempat, nanti bisa lihat foto, ada satu tempat tetap di Alaska. Amerika bisa bikin musibah. Kurang lebih tahun 2009 ada awan seperti ini, ada satu kota di negara Cina, maaf saya lupa kota itu dalam bahasa Cina, lidah saya nggak bisa omong itu. But ada awan mirip ini di atas kota ini, banyak pelangi terbalik. Pelangi begini, ini pelangi terbalik banyak.
bisa ukur listrik di udara sana kurang lebih 1 juta voltage lebih di atas kota ini. Boom, jadi gempa bumi. 90,000 warga Cina meninggal dunia lebih. Cina ada bukti itu dari Amerika. Dipanggil Putin dari Rusia, kasih tahu ini bukti, kasih tahu European Union, kita sekarang perang sama United States, jangan masuk campur tangan. Semua kapal perang nuklir, kapal selam nuklir Cina punya sudah ada di Laut Pasifik, siap untuk lempar bom nuklir ke Amerika. Alhamdulillah itu tidak jadi. Kita juga kena radiasi. Dia pilih perang ekonomi. Ekonomi Amerika sudah cukup lemah sekarang. Ditugasin ekonomi dia jatuh. Ini senjata harp dari Alaska. Kenapa dunia internasional izinkan ini? Ini bahaya. Tidak boleh main sama udara seperti ini. Ini yang gambar dari China. Aceh habis tsunami masuk, sudah enggak ada hutan di situ. Kampung-kampung semua sudah tidak ada. Waktu jadi ada tsunami di Aceh, Indonesia rekam 6,4 skala Richter gempa. Itu aja. Sedikit jauh dari Aceh cukup untuk goyang-goyang rumah-rumah, bikin orang kaget, dia keluar dari rumah. Lagi stres. Tsunami besar masuk Aceh. Lebih dari 120,000 warga Indonesia sendiri meninggal dunia di situ. Indonesia hari pertama protes itu ledakan bom di bawah tanah. Bisa lihat dari rekaman. Semua gempa bumi ada S-wave ikut semua gempa bumi, seperti kita pegang tali, ditarik lebih kencang, ada vibrasi di samping, lama-lama pip 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 pup, jadi gempa. Yang jadi di Aceh nama P-wave. Hari besok Indonesia diam, tidak ada komentar lagi. India protes. Itu ledakan bom di bawah tanah, bisa lihat dari rekaman. Habis hari besok, India diam. Tambah 2 bulan, India dapat advance teknologi untuk bikin bom nuklir lebih bagus lagi dari Israel. Israel tidak mau sharing teknologi bom nuklir sama negara-negara lain. Kenapa kasih India? India diam. Dokter dari Prancis, physicist atau profesor, dokter dari Prancis, buktikan dari jalur saintifik yang jadi di Aceh itu ledakan bom di bawah tanah. Itu gempa bumi 9 skala Richter lebih, bohong. Data saintifik 9 skala Richter atau lebih, 1,000 kilometer diameter sudah habis, rusak semua. Di Banda Aceh, gedung paling tinggi kaca nggak pecah, gedung nggak jatuh, biasa-biasa aja, terus ada vibrasi cukup untuk jadi sport jantung. Ini hari besok di Banda Aceh. Kenapa ini tidak jatuh? Kenapa minimal kaca harus pecah? Dia sendiri buktikan gempa yang jadi di Aceh
Or tsunami di Aceh dari manusia, bukan dari gempa. CNN sama media lain bilang ini pusat gempa di sini, tsunami dari sini ke sana. Bohong. Tsunami di sini, gempa di sini. Ini jauh dari sini. Ini ada gempa 9 skala Richter di sini, harus ada tsunami dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sana. Bukan ini jadi tsunami di sini langsung ke Banda Aceh. Bohong juga, itu masuk Afrika. Memang ada tsunami masuk Afrika, bukan dari Aceh. Di tengah laut ada Diego Garcia. Diego Garcia harus kena tsunami ini. Dia tidak kena. Tsunami datang, ada Diego Garcia, turun ke bawah, lewat, naik lagi, langsung ke Afrika. Tidak mungkin. Tidak jadi berita. Banyak media takut sama dunia barat. Tidak jadi isu lagi. Data dari yang ada di internet dulu, dari dokter ini, dari Prancis, hilang misterius. Alhamdulillah itu webpage asli saya simpan di dalam komputer saya. Banyak sekali meninggal di Aceh. Di Jepang bulan Maret lalu, gempa bumi 6,1 skala Richter. Kota rekaman paling besar di Jepang. Dari satu kota 6,1 skala Richter. Kota lain di bawah 6 skala Richter. Waktu tsunami besar datang ke Jepang, ada helikopter dari Reuters, media Reuters, ada di sini lagi shooting live. Tempat pas dia jatuh. Gempa besar, tsunami besar, live. Seperti CNN, live lagi rekam pesawat masuk WTC. Di sana, ini tsunami sampai ke sana, di sana ada helikopter satu lagi rekam tsunami ini sampai ke sana. Dia bisa tahu posisi tsunami ini, warga Jepang sendiri tidak tahu ada tsunami. Lihat di YouTube, tsunami Jepang. Di jalan tidak rusak, kaca tidak pecah, tidak ada tembok jatuh, enggak ada genteng posisi berubah. 9,1 skala Richter gempa di Jepang, pulau Jepang sudah rusak dari ujung ke ujung. Yang ini enggak jadi. Reaktor nomor 4 yang ledak, ada 2 reaktor ledak. Lucu, reaktor 4 tidak ada plutonium di dalam. Media bilang ada meltdown, critical meltdown, ada ledakan besar. Hari sebelum itu dom untuk tutup reaktor ini punya banyak pin, puluhan pin besi besar sudah lepas. Ada alat sudah pasang di atas reaktor. Hari sebelum ini dom yang tutup reaktor ini mau diangkat, lagi maintenance. Arti plutonium tidak ada di dalam reaktor ini, sudah keluarin masuk gudang sana. Kenapa bisa ledak besar seperti itu? Itu sendiri aneh. Saya udah tulis buku itu tahun lalu, sudah tulis. 3 bulan research, masuk buku, tidak ada berani keluarin buku itu. Tidak apa-apa, memang itu resiko tinggi. PBB punya agenda nama Agenda 21. Agenda 21 ini mau siapin 93% dari seluruh di dunia harus meninggal dunia. Ini di atas kertas. PBB ada program mau bunuh 93%, lebih dari 6 miliar orang. Dia mau di dunia ini tinggal 500 juta aja. Saya sendiri lagi pikir
kenapa dia mau bunuh semua orang? Saya lagi pikir, nggak masuk akal. Ya, dia mau siapin di dunia untuk Dajjal, but ada something lagi, ada something else. 3 tahun sebelum Dajjal turun, ada musim kering. 3 tahun terakhir sebelum dia turun. Ini di hadis. Tahun pertama 33% hujan dari seluruh dunia, 33% tidak turun. Tahun kedua 66% tidak turun. Tahun terakhir tidak ada hujan sama sekali. Di dunia haus. Now, hitungan dari The New World Order, air di dunia cukup untuk 500 juta. Dalam kondisi seperti ini, ada kebakaran hutan, tidak ada ayam, sapi, kambing meninggal, revolusi, perang keluarga, panik, banyak sekali pasti meninggal dalam kondisi seperti itu. Banyak Muslim, iman jatuh, minta tolong dari Allah, dia nggak terima doa saya. Minta tolong dari Allah, kenapa nggak terima doa dari saya? Ini bayi saya harus minum, bayi meninggal, benci Allah. Nanti ada kondisi seperti ini. Dajjal turun. Satu tangan dia bawa hujan, ikut dia, hujan langsung turun, semua senang lagi. Orang punya iman udah sadar ini Dajjal, tidak mau terima hujan dari dia. Musim kering tambah berapa bulan lagi baru turun. Harus sadar. Ini dari analisis saya, ini satu hal kenapa dia mau bunuh 93% dari seluruh dunia. Satu senjata dia pakai vaksin. Saya bukan dokter. Baca hasil research dari puluhan dokter dari seluruh dunia. Di dalam buku saya satu lagi, nama Rasulullah is my doctor. Saya buktikan dari jalur Islam, kita nggak boleh terima vaksin. Kita tidak boleh bunuh diri. Kita tidak boleh rusakin badan kita, haram. Now, hampir semua vaksin flu ada satu bahan nama mercury di dalam. Bahan nomor 2 di dunia paling bahaya untuk manusia. Kita pegang, langsung masuk tangan kita. Ada formalin, formaldehyde, aluminium. Satu bahan dari timah, saya lupa ada scientific nama, kenapa timah ini campur radioactive isotope. Now, di Malaysia, Indonesia, bayi lahir ada placenta, baca doa, kubur placenta itu. Di Amerika tidak ada izin dari ayah sama ibu, placenta pakai untuk bikin vaksin. Dalam agama Islam, aborsi haram, tidak boleh. Dosa. Di Amerika, kelihatan semua boleh. Tisu dari fetus aborsi, dia pakai untuk bikin vaksin. Kita tidak boleh makan manusia. Nah, vaksin seperti itu bisa bantu atau tidak boleh dimakan. Nggak boleh terima. Haram itu. Di Asia suka main sihir. Saya pernah lihat di Indonesia orang pintar, orang bukan dari mata saya dia orang pintar, ada orang bilang orang pintar paranormal mau obatin orang sakit sihir. Dia pakai pisau kris. Saya lihat dari mata sendiri masuk ke dalam perut ini, saya astagfirullahalazim, pikir mati dia.
Dia tarik ini, ada darah keluar, lubang langsung tutup. Saya lagi gini sama mata. Nggak, saya pikir hipnosis itu. Orang berdiri sembuh. Sembuh tidak sembuh haram itu. Ini bukan sunnah Rasulullah. Sama-sama sama vaksin ada bahan babi seperti meningitis untuk haji, bahan dari fetus aborsi, dari placenta, ini nggak boleh. 80 dokter, nurse, dokter sama scientist dari Amerika awal tahun lalu keluar hasil research dari 80 dokter. Tidak ada satu vaksin bisa bantu imun sistem kita. Semua vaksin turunkan imun sistem kita, gampang sakit. 1,2 juta korban autis di Amerika, hampir semua efek samping dari vaksin. Anak saya tidak boleh terima vaksin. Saya nggak mau. Ini senjata dari WHO. Libya, kurang lebih tahun 2009 hukum 6 medical personnel dari Eropa. Program imunisasi gratis di Libya. 247 anak kena AIDS. Bukti di dalam vaksin. Sponsor WHO. Media internasional diam. Kena hukum mati, alhamdulillah. Tahun 2009, tanggal 22 September, Gaddafi masuk kantor PBB di Amerika. Dia bicara 1,5 jam. Dia bilang, dari awal PBB lahir sampai sekarang, ada 62 perang. Semua perang dari PBB. PBB bikin 62 perang itu. Yang teroris di dunia PBB. Tidak ada PBB hidup di dunia enak. Untuk saya, dalam bahasa Inggris, he's my hero. Saya suka dia berani omong seperti itu. Itu betul. Anak kita, warga Amerika, warga Eropa, pikiran berubah dari media, mass media. Kita harus super hati-hati sekarang. Lihat berita, jangan langsung percaya. Ini dari media ada banyak provokator. Dia mau Muslim sama Muslim berantem. Diintroduksi jaringan Islam liberal. Indonesia ada Ahmadiyah. Jaringan Islam liberal lahir bukan dari Al-Quran, lari dari government Amerika, implementasi dari government Amerika. Ini harus waspada sekarang. Jangan langsung percaya berita. Lihat lebih dalam lagi kenapa itu bisa jadi. Jangan emosi. Jangan turunkan nasionalisme. Nasionalisme kita harus lebih tinggi lagi. Negara ini penting. Alhamdulillah saya tidak pegang paspor Amerika lagi. Saya pegang paspor Indonesia. Mana ada orang bule dari Amerika mau punya paspor di Asia. Saya cinta paspor hijau, malu pakai paspor biru. Jangan ikut emosi. The New World Order mau senang negara Malaysia bisa hancur. Dia senang Indonesia bisa hancur. Lebih senang lagi dua keluarga brothers in Islam fighting. Perang, ini dia senang sekali, ini nggak boleh jadi ini. Banyak provokasi di dunia sekarang. Revolusi di dalam negara sendiri. Oposisi dapat senjata uang dari Amerika seperti jadi di Libya. Mubarak tidak mau bantu Amerika untuk kirim munisi dari Mesir ke Libya
untuk jatuhkan Gaddafi. Udah Mubarak jatuh, bikin revolusi di sana. Ini dia mau coba-coba di sini juga. Kita harus bersatu, ikut sunnah Rasulullah sendiri, hidup nomor satu untuk Allah. Perang ini kita pasti menang, hidup pasti lebih berat sekarang. Jangan sampai negara Malaysia jadi hancur, jangan sampai negara Republik Indonesia jadi hancur. Ini nggak boleh. Dua negara ini harus bisa berdiri sendiri. Nggak boleh lupa, kita satu keluarga. Muslim banyak di sini. Solat waktu 5 kali sehari banyak. Yang cinta Allah banyak. Paling penting kita lulus dari ujian ini di dunia sekarang. Paling penting, insya Allah kita semua bisa ketemu di surga. Ini ujian berat ini. Untuk saya berat. Saya researcher, analysis, lihat-lihat berita setiap hari, saya sedih. 2 hari lalu saya masuk Kuala Lumpur, ada pesawat semprot ini. Pernah nggak lihat pesawat lewat, ada asap putih keluar? Now ini foto ini bohong, jangan percaya ini. Saya bikin sendiri, mau bikin dramatis. Saya asli teknisi pesawat. Pesawat lewat di bawah 10.000 meter, tidak ada asap putih keluar dari mesin pesawat. Lihat ada asap keluar dari pesawat itu senjata biologi. Biasa pakai bromium salt. Ini bikin simptom-simptom seperti influenza, mata pas hujan, mata perih, kuping ada bunyi di dalam, batuk, pilek, gangguan paru-paru, perut, anak demam berapa hari, nggak tahu kenapa. 100 negara lebih korban dari senjata itu. Saya ada dokumentasi di Jakarta, rekaman dari saya sendiri 2 tahun. Mau bawa kemana saya lagi bingung. Media tidak berani. The New World Order mau bikin krisis ekonomi. Dari krisis ekonomi banyak tidak bisa makan sehat. Dia mau bikin krisis makanan. Udah mau dalam proses sekarang. Dari krisis ekonomi, krisis makanan, masih ada seperti ini di Afrika. Dari awal saya lahir sampai sekarang ini masih ada di Afrika. Kenapa masalah orang Afrika lapar nggak pernah selesai? Muslim, tidak Muslim, kita harus bisa bantu orang ini. Ini manusia, dia punya hak untuk makan. Kasihan. Ini mimpi Israel. Sudah lama. Ini simbolisme dia pakai simbol Illuminati. Ini ular, ya. Dia mau pegang di Arab Saudi di bawah Madinah, Kuwait, Iraq, Syria, Turki. Ini mimpi dia. Saya percaya ini betul-betul mimpi dia. Lihat aktivitas Amerika sekarang di Timur Tengah. Yang negara ini banyak sudah jatuh, dia bikin lemah atau masukin presiden ke sedikit pro-Amerika. Government Amerika bukan warga Amerika, government Amerika bukan teman kita. 27 tahun saya tinggal di Indonesia, 27 tahun tidak mau injek negara Amerika lagi. Saya besar di sana, banyak teman di sana, ada keluarga di sana. Nggak mau injek negara itu, banyak dosa. Nggak mau tinggal di sana. Makanan tidak sehat, fondasi agama kurang. Keluarga sudah tidak mau terima saya lagi. Mungkin FBI lagi tunggu saya masuk, mungkin mau tangkap saya juga. Udah jadi teroris.
Saya tulis buku, udah jadi teroris. Fitnah, 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 fitnah orang terus negara Amerika. Saya tidak mau bayar pajak di sana. 27 tahun, nggak mau. Buat apa saya bayar pajak, dia kirim ke Israel? Nggak mau. Puluhan ribu warga Amerika sekarang tidur di pinggir jalan. Tidak ada makanan, tidak ada uang. Terima kasih Israel. Israel pegang Kongres, pegang government Amerika. Hak milik warga Amerika, harta karun Amerika kirim ke Israel terus. Lagi siapin Israel untuk jadi world power. Ini sudah jadi. Sebentar lagi Dajjal mau turun. Ada mungkinan kita atau anak kita lihat ini. Dajjal turun, juga Nabi Isa turun. Imam Mahdi turun. Ini mimpi saya sebelum saya meninggal, saya bisa lihat Nabi Isa di bumi ini. Saya senang saya bisa lihat itu. Untuk iman saya itu luar biasa. Ini ada Dajjal juga Nabi Isa. Dajjal nanti meninggal dari Nabi Isa. Luar biasa hidup di dunia sekarang. Banyak berkah untuk Muslim yang punya iman. Ini satu hal kenapa saya tinggal di Indonesia. Banyak berkah, insya Allah saya bisa bantu orang sadar. Bantu untuk naikin iman. Ini sangat perlu, kita harus bantu teman-teman. If ada goyang-goyang, ada gangguan di Malaysia, juga harus lihat ini dari kita sendiri atau ada intervensi dari luar. Ada intervensi dari luar, jangan jadi ribut-ribut, bantu teman di sini untuk sadar. Kembali cinta negara ini negara penting. Negara ini, Indonesia negara penting, ini dua negara. Saya belum ke Malaysia, udah cinta Malaysia, banyak Muslim di sini. Negara di mana di dunia ini ada banyak Muslim, saya udah cinta. Kita satu keluarga, hidup kita berat, korban fitnah terus. So ini kenapa saya tulis buku Art of Deception. Ini jihad Mr. Jerry sendiri. Tidak ada banyak orang berani tulis informasi ini. Yang semua informasi di dalam buku saya gampang untuk buktikan, but juga tidak mau jadi berita. Media biasa nggak mau keluarin berita seperti ini. But informasi ini harus keluar. Kita harus punya iman. Allah ada janji sama kita. Siapa mau ikut jalur yang benar di dalam agama Islam, siapa mau bantu misi Allah di dunia ini, siapa siap mati untuk Allah, siap korban keluarga dia untuk Allah dalam jalur benar yang betul, Allah ada janji sama kita, pasti kita menang. Bukan pasti kita menang, maaf, pasti dia bantu kita. Ini ada janji sama kita. Harus punya iman. Jangan mundur dari iman kita. Ini iman harus tambah kuat sekarang. Anak kita, fondasi agama sangat penting sekarang. Dia punya fondasi agama kuat, agama. Percayaan Tuhan kuat. Solat atau lihat music video MTV lebih penting solat, insyaAllah. Harus makan sehat. Jaga kesehatan. Ini musuh mau hancurkan kita dari kesehatan. InsyaAllah kita semua menang. Malaysia tidak jatuh, Indonesia tidak jatuh. Kita bisa cukup sehat dalam ujian ini. Mohon maaf ada salah omong dari saya. Sekali lagi saya belum bisa bahasa Melayu. InsyaAllah bahasa saya cukup jelas untuk acara malam ini. InsyaAllah ini bisa bantu iman kita. Bisa bantu motivasi kita untuk bersatu. Harus bersatu. Sangat penting kita semua harus baca Al-Quran sama hadis sendiri-sendiri. Jangan tanya sama Ustaz aja. Banyak Muslim sekarang, Pak Ustaz saya mau tanya, nggak pernah baca hadis.
Pak Ustaz, ini betul atau tidak? Orang itu tidak pernah baca hadis. Lebih bagus kita baca hadis, ada orang mau pura-pura orang kuat agama, bisa jadi musuh kita juga. Untuk jaga diri dari orang seperti ini, lebih bagus kita semua jadi ustaz. Ini satu jalur untuk jaga diri. Dalam jalur ini iman kita lebih kuat insyaAllah. Ini mungkin saya mau sampaikan informasi dari saya seperti itu. Sekali lagi mohon maaf ada salah omong dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairal jaza kepada saudara Jari yang telah pun menyampaikan pelbagai bentuk maklumat-maklumat penting kepada kita, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau memberikan semangat semula kepada kita agar kita terus beriman kepada Allah SWT. Sedikit maklumat tuan-tuan dan puan-puan ya. InsyaAllah pada 23 hari bulan Mei ini pihak Masjid Negeri akan bersama-sama dengan Persatuan Ulama Malaysia akan mengadakan ceramah khas bersama dengan Dr. Zakir Naik ya, pada 23 hari bulan. Dan pada 27 hari bulan insya-Allah pihak masjid juga akan mengadakan ceramah bersama majlis kuliah maghrib bersama dengan Ustaz Azhar Idrus ya, itu pada 27 Mei insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.